warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni, NIM 220 dari kelas 4 PGSD A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model-model pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari pengaturan tempat duduk. Di dalam pengaturan tempat duduk terdapat banyak formasi. Yang pertama, formasi tradisional. Pada formasi tradisional, siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau dua kursi. Tempat duduk pada formasi ini berderet memanjang ke belakang. Biasanya siswa perempuan berada pada barisan depan, sedangkan siswa laki-laki di barisan belakang, atau siswa yang berpostur tubuh pendek duduk di barisan depan, sedangkan siswa yang berpostur tubuh tinggi di bagian belakang. Metode ini digunakan saat metode ceramah. Yang kedua, formasi auditorium. Formasi ini posisi tempat duduk siswa berderet memanjang ke samping, bukan ke belakang seperti pada formasi tradisional. Formasi auditorium ini memungkinkan semua siswa untuk mudah melihat pergerakan guru. Digunakan saat metode ceramah dan metode tanya jawab yang bersifat interaktif. Sangat tepat sekali digunakan dengan formasi kelas auditorium ini. Yang ketiga, formasi chevron. Formasi ini menjadikan guru dan siswa mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan dapat berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Formasi chevron ini membuat interaksi guru dengan siswa dan antara siswa lebih intensif sehingga siswa dapat menjalani kegiatan belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan fokus. Digunakan saat metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Selanjutnya, formasi kelas bentuk U. Formasi kelas bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Dengan demikian, harapan keberhasilan kegiatan belajar mengajar dapat tercapai. Digunakan kegiatan belajar yang dilakukan dengan diskusi, prestasi, dan kerja tim. Selanjutnya, formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Kemudian hasil dari pembahasan tersebut dibahas atau diplenokan oleh guru. Digunakan di tempat-tempat pertemuan dan seminar. Selanjutnya, formasi konferensi. Formasi konferensi dapat membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar, sedangkan guru pada formasi ini hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Digunakan saat metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Selanjutnya, formasi pengelompokan terpisah. Guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Guru menempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok tersebut secara berjauhan sehingga kelompok yang satu tidak menggunakan kelompok yang lain. Selanjutnya, formasi tempat kerja. Mejanya dibedakan menurut bagiannya masing-masing. Tempat yang saling berhadapan mendorong partner belajar untuk menempatkan dua siswa pada tempat yang sama. Digunakan saat di dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Formasi kelompok untuk kelas. Formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Digunakan saat melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok.
yang mana guru sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, formasi periferal. Meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.